Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du, ila an qala al-musannif Asy-Syaikh Muhammad bin Ali Ba'atiyah hafizahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi fid dharain amin. Mujibut taklif. Hal-hal yang menyebabkan seseorang menjadi mukallaf. Mukallaf sendiri dari asal kata kallafa yukallifu taklifan, yang artinya adalah membebani. Mukallaf adalah isim maf'ul dari kata tersebut. Jadi arti daripada mukallaf adalah terbebani. Terbebani dengan apa? Terbebani dengan hukum syariat. Dia dituntut untuk mengerjakan segala sesuatu yang diwajibkan dan dituntut untuk menjauhi, meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Jadi ketika seseorang sudah masuk di dalam batasan taklif, sudah dinyatakan dia itu adalah seseorang mukallaf, maka dia wajib untuk melaksanakan segala kewajiban dan meninggalkan segala keharaman atau larangan. Dan pahala dan dosa semenjak seseorang itu masuk di dalam kategori mukallaf akan dibebankan kepada orang tersebut. Sebelum seseorang menjadi mukallaf, misalnya anak kecil diajari orang tuanya untuk sholat, maka sekarang pahalanya diberikan kepada orang tuanya. Karena apa? Karena pahala ini adalah pahala pendidikan dari orang tua kepada anak ini untuk membiasakan dia, mendidik dia untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat. Setelah dia mukallaf, maka pahala anak tersebut dengan sholatnya adalah milik si pelakunya sendiri, dan orang tuanya tetap mendapatkan pahala. Karena apa? Yang mendidik adalah orang tuanya. Makanya seharusnya orang tua itu mereka sangat memperhatikan kepada pendidikan anak-anaknya. Karena apa? Karena misalnya seseorang itu orang tua ilmu agamanya pas-pasan, kemudian dia hanya bisa untuk mengajarkan surat Al-Fatihah kepada anaknya. Ini adalah hal yang besar, kelihatannya remeh di hadapan kita, tetapi itu adalah hal yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hal yang agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Al-Fatihah itu akan dipakai oleh dia seumur hidup, di dalam sholatnya, di dalam doanya, di dalam segalanya. Setiap dia membaca Al-Fatihah, maka yang mengajari dia Al-Fatihah akan mendapatkan pahala dari bacaannya tersebut. Karena apa? Dia yang mengajarinya, dia yang mendidiknya. Ya, seperti itu. Para salaf mereka mengatakan, ada sebagian dari mereka mengatakan bahwasanya seharusnya orang tua mereka sangat memperhatikan kepada mengajari kepada anak-anak mereka surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah itu adalah akan mereka pakai seumur hidup mereka sampai anak-anak itu meninggal dunia nantinya. Jadi itu adalah pahala jariyah. Jariyah itu apa? Terus mengalir kepada orang tuanya, kepada pendidiknya. Kalau misalnya yang mendidik itu orang tua, ya terus mengalir kepada orang tuanya. Kalau yang mendidik itu adalah guru Quran, guru TPQ misalnya, ya terus pahala itu akan mengalir kepada si guru tersebut. Enak sudah, dia misalnya sudah meninggal dunia di kuburan, tapi pahalanya tetap ngalir.
Itu enaknya ketika seseorang itu masuk di dalam ranah amar ma'ruf dan nahi mungkar, dakwah istilahnya. Dakwah mengajak seseorang kepada kebaikan dengan apapun itu. Banyak jalannya dakwah itu. Bukan cuma berdiri di mimbar, bukan cuma berdiri di panggung, ceramah-ceramah, enggak. Bahkan yang ngajar Al-Quran itu mereka ada kemungkinan lebih banyak pahalanya daripada ustadz-ustadz yang kiai-kiai yang mereka itu berdiri di mimbar, ngasih ceramah, ngasih taklim seperti ini. Itu lebih banyak pahalanya guru-guru Quran. Soalnya apa? Dipakai terus. Kalau misalnya ilmu syariat ya ngajar nahwu sorof, ngajar ilmu alat. Karena apa? Itu dipakai terus sama santri. Ya dulu yang ngajari saya nahwu sorof gini Ustadz Sanusi ya. Saya sudah berapa tahun baca kitab seperti ini, berapa tahun saya ngajar, dan itu pahalanya mengalir terus kepada beliau. Enak sudah kalau orang seperti itu. Jadi guru itu juga mempunyai balas budi kepada muridnya, karena muridnya itu sudah mau untuk belajar kepada dia. Seharusnya guru itu dia lalu mengucapkan terima kasih juga kepada muridnya. Ini sebagaimana murid itu mempunyai kewajiban untuk melaksanakan hak guru, guru juga dia itu mempunyai paling tidak lah mempunyai perhatian kepada muridnya. Karena apa? Karena sebagai balas budinya guru tersebut kepada muridnya ini, karena dia telah sudi, atau bukan telah sudi ya, maksudnya dia itu telah mau untuk belajar kepada dia, dan segala sesuatu itu dikembalikan kepada Allah Ta'ala yang telah mengirimkan murid ini untuk belajar kepada dia dan memampukan dia untuk mengajarkan, untuk memahamkan si murid ini. Walhasil, mujibut taklif, hal-hal yang menyebabkan seseorang itu menjadi mukallaf. Nazamnya Al-Habib Ahmad Masyhur bin Al-Haddad, beliau mengatakan wa haitsu nital hukmu bit taklifi fal haqqu ay yu'lama bit ta'rifi, dan ketika hukum itu dikaitkan dengan taklif, fal haqqu ay yu'lama bit ta'rifi, maka berhak taklif tersebut diketahui dengan tanda-tanda. Fal haddu bis sinini 15, maka batasan taklif dengan tahun itu adalah 15 tahun. Wal ihtilamu 'inda tis'in fadroh, dan ihtilam itu adalah mimpi basah. Ihtilam itu adalah mimpi basah. Seseorang tidur kemudian bangun-bangun sudah keluar maninya, maka dia telah ihtilam. Dengan ihtilamnya tersebut dia telah masuk di dalam kategori mukallaf. Inda tis'in, ketika seseorang itu sudah berumur 9 tahun. Fadroh, maka ketahuilah. Keduanya ini 15 tahun dan juga ihtilam, alamatani, keduanya adalah tanda-tanda balik fi dzukuri wal inas, di dalam diri laki-laki dan perempuan. Wal haidu fil inasi salisus salas, dan haid dalam diri perempuan. Jadi perempuan dia mempunyai tanda-tanda, ciri-ciri taklif sendiri yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Apa itu? Yaitu adalah haid. Salisus salas itu adalah tanda-tanda yang ketiga dari 3 tanda yang menandakan seseorang itu telah masuk dalam kategori mukallaf. Kita baca di dalam syarahnya, faslun fi mujibit taklif. Fasal di dalam hal-hal yang menyebabkan seseorang itu menjadi mukallaf.